Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidi Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwata illa billah. Para santri-santriku dan juga para wali santri, para alumni dan semua para pemirsa, alhamdulillah sekarang kita telah memasuki pada fase yang kedua daripada fase bulan Ramadan, yang dimana 10 hari pertama kemarin telah kita lewati, yang di situ adalah awaluhur rahmah. Fa insyaallah mudah-mudahan rahmah Allah Subhanahu wa taala telah menyelimuti kita biiznillah. Dan yang sekarang kita masuk pada fase yang kedua, yaitu wa awsatuhu al-maghfirah. Yang pertengahannya 10 yang kedua ini adalah yang berupa ampunan. Fa insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dari dosa-dosa yang lalu, dari dosa-dosa yang kecil, dari dosa-dosa yang besar, dari dosa-dosa yang kelihatan, dari dosa-dosa yang tidak kelihatan, dari dosa-dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Fa insyaallah pada 10 hari kedua ini Allah Subhanahu wa taala akan kucurkan, Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan selalu rahmah bagi kita, bagi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, suatu kitab yang merupakan kitab yang sangat barokah, yang di dalamnya itu terdapat daripada hukum-hukum dan juga mau'izah. Nah, di sini kita masih membahas tentang masalah puasa, dari faedah, dari juga hukum, dan juga daripada nasihat agar kita termasuk orang yang benar di dalam berpuasa. Qala rahimahullah ta'ala fi bayani adabi shaim ila anqal wa min adabihi alla yukthirat tashaghula bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Dan daripada adab-adab orang yang berpuasa, artinya di sini puasa Ramadan, bahwasanya janganlah orang itu menyibukkan diri dengan kesibukan dunia pada bulan Ramadan. Bal yatafarraghu anha liibadatillah wa dzikrihi ma amkana. Tetapi hendaklah dia menghabiskan waktunya itu untuk beribadah kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. Karena ini bulan ibadah. Jadi jangan di bulan ibadah ini kita anggap sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kerjaan seperti seperti sebelum-belumnya, seperti hari-hari biasanya. Jadi seakan-akan kagak ada apa? Seakan-akan enggak ada bedanya. Coba Allah yahfadna, semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kaum muslimin, dan semua Allah angkat ini wabah yang sedang menyerang kita nih, corona. Lihat coba pada hari-hari biasa itu, waktu kagak ada wabah corona, lihat bagaimana kehidupan manusia. Dia berjalan dengan ini. Sekarang begitu ada corona, lihat kagak ada yang keluar, di rumah semuanya itu.
Tuh kenapa? Dengan corona kita itu bisa merubah yang hari-hari biasa ada di luar, kita ada di rumah. Kenapa giliran Ramadan kita tidak melakukan itu? Padahal itu yang paling utama. Ini yang paling harus kita muliakan. Naam. Artinya apa? Artinya bahwasanya jadikanlah bulan Ramadan itu di dalam kita zikir kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada di bulan-bulan yang lainnya, di hari-hari yang lainnya. Jadi habiskan untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dengan dunia. Lihat Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam satu bulan itu, dalam satu tahun itu 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Dalam satu tahun 12 bulan, dan Allah jadikan bulan Ramadan, bulan puasa 1 bulan doang. Kalau kita berusaha kita mencari dunia 11 bulan kita cari, maka 1 bulan insya Allah mungkin kita kagak cari juga, udah banyak cadangannya. Tuh kenapa di 11 bulan itu kita kagak cari, tetapi ketika datang Ramadan itu kita cari. Tuh ini sesuatu yang salah. Artinya apa? Artinya ketika kita di bulan Ramadan itu kita habiskan waktu dengan Allah 12 bulan, bolehlah kita menyibukkan dunia, tetapi jangan sampai apa? Jangan sampai terbawa dengan dunia tentunya. Nah, dalam arti di sini bahwasanya orang yang mulia di sisi Allah adalah pada bulan Ramadan itu dia memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di bulan-bulan biasa 1 bulan kagak bisa hatam, 2 bulan kagak bisa hatam, sampai di Ramadan juga kita kagak hatam Al-Qur'an. Tuh kalau bulan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, kita kagak hatam Qur'an, terus kita mau hatam Qur'an di mana? Kalau bulan Ramadan, bulan yang munajah kepada Allah, kita kagak munajah kepada Allah, di bulan mana kita mau munajah kepada Allah? Bulan Ramadan, bulan yang Allah buka pintu surga lebar-lebar, kita kagak mau mengambil jatah itu, terus di bulan mana kita mau ambil? Nah, disinilah ma'asyiral hadirin, agar kita mengetahui bagaimana kemuliaan bulan di Ramadan itu di sisi Allah, sehingga kita akan mengagungkan itu. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sya'ban terakhir pada Jumat itu ketika berkhutbah ngasih tahu kepada sahabatnya, wahai sahabat, qad adzallukum syahrun azim, kamu telah dinaungi, dibayang-bayangi oleh bulan yang agung. Tuh sampai dikasih tahu begitu. Bulan yang dimana bulan penuh berkah, bulan yang Allah lipat gandakan, bulan yang Allah di situ dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena begitu agungnya. Naam, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang kita tahu yang mempunyai qasidah ya Arhamar Rahimin, itu ketika di bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, beliau panggil tuh anak-anaknya itu. Beliau panggil anak-anaknya, tanyain satu-satu anak-anaknya, sebentar lagi bulan Ramadan, apa yang mau kau lakukan nanti memperbanyak ibadah? Sebentar lagi bulan Ramadan, apa yang kau telah siapkan diri engkau untuk menjadikan bulan Ramadan itu lain dengan bulan-bulan yang lainnya? Wah, yang satu mengatakan saya mau hatam sekian kali, saya mau kagak mau tidur, mau tahajud, saya mau itikaf, mau gini, semuanya itu untuk apa? Meningkatkan gairah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah di bulan Ramadan. Itu. Wah, setelah mendengar begini-begini, ya Allah, Habib menangis. Kenapa Habib menangis? Karena dia nggak punya persiapan seperti anak-anaknya. Karena apa yang disiapkan anak-anaknya itu sudah dia lakukan, sekalipun bukan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana lagi di bulan Ramadan? Itu subhanallah. Jadi kita begitu. Kalau kita kan orang kita lain. Kalau mau bulan Ramadan, anak-anaknya pada dipanggil, tanya,
Ini bulan-bulan Ramadan nih, lu sore mau dagang apaan? Mau bikin dagang asinan di mana? Ini mau buka lapak di mana? Mau beli petasan berapa? Itu yang ditanyain, bukannya apa? Nah, bukannya ibadahnya ya ini kan, tapi dagangannya. Nah, ala kulli hal, jadi harus kita bisa membedakan antara bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Nabi SAW kan Sayyidah Aisyah demikian. Kalau bulan Ramadan lebih giat lagi di dalam ibadahnya. Sampai lagi di Ashrul Awakhir. Naam. Qala wa la yadkhulu fi syai'in min ashghalid dunya illa in kana daruriyan fi haqqih. Nah, janganlah dia melakukan sesuatu dari pekerjaannya dunia kecuali sesuatu yang darurat. Yang darurat banget. Kalau udah ada mah udah, tambahan mah nanti dah di bulan-bulan lainnya, biar supaya ente habiskan. Tapi kalau masalah darurat banget, kalau kagak keluar, kagak nyari, dia kagak bisa makan, tidak bisa ini kan, yaitu sebatas kecukupannya untuk pada saat itu. Naam. Au fi haqqi man yalzamuhul qiyamu minal iyal wa nahwihim, atau pada hak orang yang harus diberikan biaya kepada dia. Oh, ini saya udah cukup, tapi orang yang harus saya biayain tuh belum, saya harus nyari lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa begitu. Untuk keluarganya masalah yang belum, itu dia. Naam. Ya, tetapi ya itu dia, jangan sampai habis-habisan. Kalau manusia kan begitu rata-rata, nggak ada cukupnya. 1 pengen 2, 2 pengen 3, dan seterusnya. Nah, sinilah bagaimana tuh qanaahnya kita, sehingga tidak menyanyiakan bulan Ramadan. Qala wa dzalika li anna syahra Ramadan fi syuhuri bimanzilati yaumil jumu'ati fil ayyam. Karena bahwasanya bulan Ramadan itu dibanding bulan-bulan yang lainnya itu bagaikan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Tuh lihat, hari Jumat dibanding hari Sabtu, dibanding hari Senin, mempunyai kemuliaan. Tuh hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ya. Artinya apa? Artinya bahwasanya bulan-bulan Ramadan juga tuh kedudukannya dibanding dengan bulan-bulan lainnya itu mempunyai kemuliaan yang sangat besar. Fa yanbaghi lil mu'mini ay yaj'ala yauma jumu'atihi wa syahrihi hadza li akhiratihi khususan. Maka hendaklah bagi orang mukmin dia menjadikan Jumat atau menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan akhiratnya. Tuh makanya kita kalau hari Jumat kan ada sebagian ulama mengatakan makruh atau haram orang tuh berjual beli sampai kalau sudah sembahyang Jumat, dengan dalil Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalin jual beli. Tuh begitu. Nanti kecuali sudah selesai, fa idza qadaytumus shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Tuh artinya apa? Hari Jumat itu jangan nanti kemana-mana, sembahyang dulu. Artinya kemuliaannya sangat besar, sangat luar biasa. Nah itu bulan Ramadan. Dibandingkan bulan-bulan lainnya itu sama dengan hari Jumat dibandingkan hari-hari lainnya. Ini fa insyaallah sisa Ramadan nih yang 20 ke belakang ini, insyaallah mudah-mudahan semuanya kita habiskan, atau tidak paling tidak 2/3-nya, atau paling tidak juga setengahnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan depan kita akan ada di dalamnya atau tidak. Apakah Ramadan depan kita bisa masih merasakan buka puasa, masih merasakan berpuasa, masih merasakan tarawih atau tidak. Kita tidak tahu. Yang ada di hadapan kita ini yang harus kita manfaatkan. Ini suatu fursah dhahabiyah, suatu kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita bisa hidup di bulan Ramadan pada saat ini. Maka dari itu usikum wa nafsi, ana wasiatkan antum dan ana juga untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.